فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas salah satu adab berkaitan dengan perkembangan ilmiah seorang penuntut ilmu, yaitu berkaitan tentang apa? Indaki Abdullah Riau. Tayyib, menjaga ilmu, mengikatnya dengan tulisan, dengan mencatat. Makanya pada pertemuan yang lalu dinasihatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid untuk seorang penuntut ilmu memiliki kunnash. Apa yang dimaksud dengan kunnash? Indak ya Jabir, faj'al laka kunashan. Apa yang dimaksud dengan kunash? Nunnya ditakhfif, bukan tidak ditasydid, afwan. Kunash bermakna ini dari bahasa Syrianiyah, Tayyib, bukan dari bahasa Arab asli. Aba Abdurrahman. Nah, buku catatan, buku saku, buku catatan hampir sama dengan mudzakkirah. Nah, intinya seorang hendaknya memiliki buku catatan untuk mencatat faedah-faedah yang dia dapat. Dan dalam mencatat ini hendaknya seorang berpikir bagaimana nanti ketika dia mau mencari faedah tersebut bisa cepat dia dapat. Maksudnya ketika dia menginginkan faedah aqdiyah misalnya berkaitan dengan akidah, dia bisa mendapatkannya. Faedah tentang fikih bisa mendapatkannya, maka butuh digolong-golongkan. Butuh digolong-golongkan. Ketika seorang mempelajari juga, belajar suatu kitab, maka jangan dicampur. Catatan kitab ini dicampur dengan kitab yang lain misalnya. Sehingga nanti ketika dia mau merujuk bingung sendiri. Upayakan dalam mencatat, bagaimana nanti pikirkan ketika dia ingin merujuk bisa cepat dapat. Jangan sampai pikiran seorang talib dalam mencatat yaitu bagaimana ngirit kertasnya sehingga catatannya tersusun rapat. Nah, jadi apa? Huruf per huruf berdempetan. Kemudian ketika memerinci penomoran dia gabung terus, nah ini akan membingungkan dia. Bikin catatan yang memudahkan ketika kita lihat cepat untuk bisa mengambil faedah. Baik.
Dan terakhir kita membaca bahwasanya ulama-ulama memiliki karangan-karangan yang asal muasalnya adalah ibarat catatan-catatan mereka. Ketika mendapati suatu faedah mereka catat, mereka tulis. Nah, di antara yang terbagusnya dengan model seperti ini kitab apa? Indah Fatih. Kitab ulama yang asal muasalnya seperti ini. Berasal dari pengumpulan faedah-faedah yang dia catat. Nah, kitab Bada'iul Fawaid. Dan yang lainnya seperti Sayyidul Khatir kata karya Ibnu Jauzi. Nah, Khabaya, Az-Zawaya dan seterusnya. Wa alaihi, kita lanjutkan. Wa alaihi faqayyidil ilma bil kitab. La siyama bada'i'al fawaid. Fi ghairi madhanniha wa khabaya zawaya fi ghairi masaqiha wa duraran manthuratan taraha wa tasma'uha takhsha fawataha. Nah, maka ikatlah ilmu dengan menulisnya. Terlebih lagi Bada'i'al Fawaid, yaitu faidah-faidah mendalam yang didapati di selain tempat biasanya, atau khabaya zawaya, faidah tersembunyi yang ada di suatu tempat yang tidak biasa didapati, serta mutiara-mutiara yang tersebar yang engkau lihat dan engkau dengar yang khawatir engkau terluputkan darinya. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Fa innal hifdha yad'ufu wan nisyana ya'ridu. Dikarenakan hafalan itu melemah. Hafalan semakin bertambahnya umur, semakin tua akan semakin melemah. Kita tidak akan mendapati hafalan sekuat ketika masa muda, tidak sekuat ketika belia. Naam. Fa innal hifdha yad'uf. Kalau para immah mutaqaddimun yang mereka masuk deretan thiqat huffaz, terkadang dalam biografi dikatakan taghayyara fi akhirih, yaitu berubah hafalannya di akhir kehidupan. Apalagi kita. Wa nisyana ya'rid, dan kelupaan itu ya datang tiba-tiba, tidak bisa kemudian kita menolaknya. Suatu kelupaan datang tiba-tiba, kita ingin mendatangkan suatu hayat atau suatu hari, tiba-tiba lupa. Qala Syabi rahimahullah, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id. Imam Syabi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila engkau mendengar sesuatu maka tulislah walaupun di tembok. Rawahu Al-Khaythamah. Cuman kalian jangan ingat ini saja, kemudian yang diingat faedah Imam Syafi'i jadi tembok pondok kalian tulis-tulis sembarangan. Nah, itu bukan maksud. Maksudnya mubalaghah. Mubalaghah dalam apa? Dalam dorongan untuk menulis, mencatat agar tidak hilang. Seandainya tidak dapat sesuatu untuk mencatat faedah kecuali tembok kamarnya, tembok rumahnya, maka tulis di situ. Baik. Adapun syarah pada paragraf sebelum ini, yaitu tentang makna Bada'i'ul Fawaid, i'rabnya di situ dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, la siyama Bada'i'ul Fawaid atau Bada'i'ul Fawaid.
Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan al-afsah yang lebih fasih dengan dirafa, tapi boleh dengan dinasab. Nah, maknanya annahu yahutsu ala kitabihi hadhihi al-asya'. Tayyib. Khabaya zawaya fi ghairi masaqiha. Nah, yakni maknahu ikhtaba'a fi zawiyah fi ghairi siyaqihi faktubhu wa dururan mansuratan taraha. Sekadar apa? Memberikan penjelasan sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Qala wa idza ijtama'a ladaika ma sya'allah. Kita lanjutkan masih matan. Ya, kalian harus perhatikan bedakan yang syarah dan matan. Setelah berkata Imam Sya'bi, qala Sya'bi idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id. Rawahul Khaisamah. Wa idza ijtama'a ladaika ma sya'allahu an yajtami'a farattibhu fi tadhkiratin aw kunashin 'alal mawdu'at. Dan apabila telah terkumpul padamu faedah-faedah yang telah terkumpul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka urutkanlah. Farattibhu, urutkan. Dari fi'il madhi apa ini? Rattibhu. Indang ya Usama. Rattaba yurattibu tartiban. Fi'il amrnya rattib. Urutkanlah, disusun, diurutkan. Fi tadhkiratin aw kunash, dalam suatu buku catatan. Alal mawdu'at, berdasarkan pokok-pokok pembahasan. Kenapa? Karena menyusun faedah berdasarkan pokok pembahasan ini akan memudahkan ketika kita apa? Ketika kita nanti merujuk pembahasan taharah, pembahasan salat, pembahasan ibadah atau muamalah, dipisah-pisah. Fa innahu yus'ifuka fi adyaqil awqatil lati qad ya'jazu 'anil idraki fiha kibarul athbat. Karena sungguhnya faedah ini bisa memberikan pertolongan pertama untukmu pada waktu-waktu yang sempit, yang terkadang para kibarul athbat, yaitu orang-orang yang besar, yang kokoh ilmunya itu terkadang tidak mampu untuk bisa mendapatkannya. Tapi ketika engkau memiliki catatan yang rapi, di saat yang singkat engkau bisa ingat, aku menulis faedah ini di sana. Baik. Diungkapkan di sini fa innahu yus'ifuka, ibarat seorang yang dalam kondisi genting, butuh is'af. Is'af itu butuh pertolongan pertama untuk dilarikan di ambulan, dengan ambulan bawa ke rumah sakit. Namanya is'af. Makanya ketika kita waktunya mepet, butuh is'af, butuh pertolongan cepat dengan Dengan melihat catatan kita dengan cepat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sahih hadzal qaul yanbaghi laka idza ijtama'a ladayka ma sya'allah fajma'hu fi mudzakkiratin aw mufakkiratin aw mahfazatin aw ma syi'ta fasammiha. Al-muhim an tajma'ha. Baik, benar. Kalau kamu sudah memiliki faedah-faedah yang banyak, masya Allah, kumpulkan dalam satu buku catatan. Sama maknanya, kawan, ini ungkapan ini sama, mudzakirah, mufakkirah, mahfazah atau muhaffizah. Ya terserah kamu mau menamakan apa, tidak masalah. Tayyib. Walakin yaqulu 'alal mawdu'at, cuma disusun sesuai dengan tema-tema pembahasan. Nah, di sini ada permasalahan yang dimunculkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa halil aula an turattibaha 'alal mawdu'at aw an turattibaha 'ala abjad
alif, ba dan seterusnya. Nara anna ala alif ba ahsan. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan usulan, apakah lebih utama untuk disusun sesuai dengan maudhu' atau disusun dengan apa urut-urutan hijaiyah. Maka beliau mengatakan kami berpandangan dengan susunan huruf hijaiyah lebih bagus. Wa dzalika li anna tartibaha 'ala al-mawdu'at takhtalifu fihi kutubul ulama. Tajidu mathalan ترتيب الحنابلة غير ترتيب الشافعية ولا سيما في المعاملات بل إن نفس أهل المذهب الواحد يختلف ترتيبهم ترتيب المتقدمين منهم والمتأخرين على الموضوعات فإذا رتبناها على ألف باء نعم سهل واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. Nam tabayyana lana al-an anna Syekh Bakran yahuthu ala hifdzil ilmi kitabatan wa min al-ulama man akasa faqala yanbaghi hifdzul ilmi hifdzan fi sudur la fi sutur wa qala inna i'timad al-insan ala al-kitabah yani annahu mimma hafazathu wa ahmalaha tayyib lakin law awada nafsahu 'ala al-hifdzi nam hafidh wa hadha lahu wajhatun nadhar. Tayyib. Di sini ikhwan, alasan kenapa beliau menyarankan untuk disusun dengan alif ba, urutan alif ba. Ini kalau apa? Perkara bisa disimpulkan judulnya misal. Tapi pada sebagian tempat faedah panjang misalnya kita mengambil huruf alif ba dari kata apa kan bingung. Nah, maudhu'at, seperti yang diungkapkan Syekh Bakar, ini lebih mudah kan, dalam kondisi seperti itu. Kecuali kalau apa faedah berkaitan dengan apa nama perawi misalnya, ini alif ba. Faedah berkaitan dengan tafsir suatu kata, ini alif ba mudah. Tayyib. Tapi kalau berkaitan dengan suatu fawaid pembahasan, maka dengan maudhu' lebih mudah. Kemudian beliau memberikan tanbih juga berkaitan sebagian ulama mengedepankan untuk menasihati agar menghafal. Dan ini jelas. Tayyib jelas. Intinya kawan antara menulis, mencatat dan menghafal di dada ini seorang penuntut ilmu harus berupaya kedua-duanya dalam mengupayakannya. Tayyib. Walaupun akhwan ilmu yang sejatinya ya yang kita hafal. Karena sekarang untuk mencari faedah-faedah dengan alat-alat, dengan komputer, dengan tayyib maktabah syamilah itu sangat cepat didapat. Cuman yang dihafal oleh kita ini yang butuh untuk terus-menerus ditambah. Tayyib. Maka di akhir paragraf antum bisa perhatikan. Faidan naqul halaman 177 paragraf kedua dari atas. Faidan naqul al-kitabatu ahyanan yattarul insanu ilaiha wa idza lam yakun hunaka hajah fal hifdhu fi sadri aula. Wa man ma ya'tari al-kitabah annahu rubbama la yakunu al-kitabu ma'ak walim na'am fatamqa ka'annaka 'ami wa idza tamatta 'ala hifdhis sadri la yumkinu an yakuna sadruka ma'aka. Tayyib. Sah aqul idza tamatta 'ala al-kitabah rubbama la yakunu al-kitabu ma'aka tusafir wal kitabu fil bait wa idza kunta ta'tabidu 'ala hifdhis sadri rubbama la yakunu sadruka ma'ak. Ghalat na'am sadruka ma'ak. Hadhihi min afatil kitabah. Maksudnya apa kalimat ini? Intinya, beliau menyarankan untuk yang menjadi sandaran seseorang adalah hafalan dada, hafalan kita. Dan memang kita terkadang butuh untuk menulis, jelas. Untuk ketika kita lupa kita bisa merujuknya. Tapi tetap yang kita tulis upayakan dihafal.
Itu intinya. Karena jangan sampai seorang tulisannya bagus, catatannya rapi, tapi tidak dihafal. Sehingga ketika kitabnya ketinggalan, catatannya tidak di sisinya, maka dia seperti seorang awam, tidak tahu apa-apa. Catatanku ketinggalan. Jika suruh khutbah tiba-tiba atau muhadharah tiba-tiba, afwan, buku catatannya ketinggalan, tidak bisa. Nah, tidak bisa mengeluarkan ilmunya. Nah, ini jadi seperti awam tanpa ilmu. Maka harus seorang mengedepankan hifdzus sadr, karena itu ilmu hakiki yang dimiliki oleh seseorang. Adapun tulisan itu sebagai pembantu kita, untuk membantu kita dalam menjaga yang kita hafal, agar agar ketika kita lupa mudah untuk kita mengingat dengan merujuk catatan kita. Baik. Dan di antara bait-bait yang bagus, ikhwan, berkaitan dengan masalah penulisan ilmu, yaitu bait yang masyhur sering dibawakan oleh para masyayikh kita. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu adalah hewan buruan, ibarat buruan kita. Maka kata beliau, ilmu itu ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Sebab faminal hamaqati antasida ghazalatan, termasuk bentuk kedunguan engkau berburu kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah, dan setelah engkau dapat kamu biarkan lepas di tengah kerumunan manusia, ya akan lepas lagi, melari. Demikian pula faidah-faidah yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, setelah didapat maka tulis, kemudian dihafal, dijaga. Dan ini juga yang ditempuh oleh para ulama terdahulu, akhwan. Al-Hasan Al-Basri bersama dengan kuatnya hafalan beliau, akhwan, beliau mengatakan, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna lana kutuban nata'ahaduha. Sungguhnya kami ini memiliki kitab-kitab, yaitu buku-buku catatan yang kami jaga. Wa qala Al-Khalil Ibnu Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi, ij'al ma taktubu baita malin wa ma fi sadrika lin nafaqah. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus. Tergabung apa yang disarankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid berkaitan dengan masalah menulis. Kata Al-Khalil Ibnu Ahmad, ij'al ma taktubu baita malin wa ma fi sadrika lin nafaqah. Jadikan yang kamu tulis itu ibarat baitul mal. Baitul mal itu kita buka kapan? Ketika ingin mengambil, ya kan, ingin mengambil simpanan-simpanan yang di situ. Ketika yang di tangan kita, yang di saku yang kita bawa sudah habis untuk sedekah, kita ambil di baitul mal. Maka kata beliau, jadikanlah yang kamu tulis itu ibarat baitul mal, dan yang ada di dadamu ibarat apa? Nafaqah, yaitu yang kamu mudah untuk mensedekahkannya. Karena ilmu itu harta, ya kawan, harta kita. Harta yang di dada ini yang kita dengan mudah untuk bersedekah, sampaikan kalimat demi kalimat, sampaikan. Tapi kapan saja habis yang kita hafal, lah kita punya apa? Punya simpanan di baitul mal, ambil di baitul mal untuk menambah, mengambil lagi
yang mau kita sedekahkan. Karena namanya berilmu di antara seagung-agung sedekah. Taib ij'al ma taktubu baita malin wa ma fi sadrika lin nafaqah. Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah. Kemudian faedah terakhir pada adab ini akhwan, penukilan dari Sulaiman Ibnu Musa juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam jami' beliau. Qala Sulaiman Ibnu Musa yajlisu ila al-alimi thalathatun. Yajlisu ila al-alimi thalathatun. Rajulun ya'khudhu kullama yasma'u. Fadzalika hatibu lailin. Duduk di sisi seorang alim itu 3 golongan. Yang pertama, rajulun ya'khudhu kullama yasma'u. Seorang yang mengambil semua yang didengar. Tidak peduli pokoknya yang didengar diambil semua. Fadzalika hatibul lail, maka dia itu adalah hatibul lail, ibarat pencari kayu bakar di malam hari. Dan ungkapan hatibul lail, hatibu lailin, pencari kayu bakar di malam hari. Kenapa ini diungkapkan seperti ini? Dalam konteks celaan, karena orang nyari kayu bakar di malam hari, akhwan, resikonya besar atau kecil, Hanif? Kenapa? Dia tidak bisa bedakan ini kayu atau ular, ini semuanya hitam-hitam panjang-panjang. Dia ambil, tergeletak di tanah. Taib malam hari pokoknya nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar jangan malam hari, bahaya. Ambil, habis itu dikira kayu besar, diambil ternyata ular, digigitlah dia. Ini ungkapan hatibul lailin, orang yang mengambil sesuatu tanpa memilah-memilih. Maka antum para penuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang ini, akhwan, jangan sampai masuk dalam deretan hatibul lailin, karena banyak sekali di masa sekarang hatibul lail, orang yang sekedar comot-comot di Google. Sekedar comot-comot faedah-faedah dia cari di Google, ini dan itu, kemudian di paste dalam tulisannya sana sini, sudah. Ini hatibul lail, sekedar pengumpul kayu bakar, tidak bisa membedakan antara kayu dan ular. Wa rajulun la yaktubu wa la yasma'. Yang kedua, yaitu seseorang yang tidak mencatat, tidak pula mendengar. Ini di majelis ulama ya mending lah, mau berangkat, ya kan? Mau berangkat alhamdulillah, tapi namanya di sisi ulama, ingin duduk di majelis ulama kan untuk dapat faedah. Jangan sekedar sekedar duduk begitu saja, tidak menulis, tidak mendengar. Duduk tenang, dikiranya khusyuk, ternyata tidur. Ini layak tubuh wa la yasma', tidak menulis, tidak pula mendengar. Fayuqalu lahu jalisul alim, maka dikatakan untuk yang seperti ini jalisul alim, teman duduknya orang yang berilmu. Tapi mending enggak ini? Mending enggak dikri? Masih mending daripada teman duduknya orang-orang yang jahat. Masih mending duduk di sisi ulama walaupun tidur. Aman dari kejelekan-kejelekan insyaallah. Jalisul alim, tapi jalisul alim seperti ini akan dapat faedah. Ya cuma sekedar dapat keutamaan majelis, dapat fadilah, insyaallah juga dapat pahala. Walaupun untuk faedah ilmiah ya dia tidak dapat. Wa rajulun yantaqi, ini yang ketiga. Wa rajulun yantaqi, qalu wa hadza khairuhum. Wa rajulun yantaqi, dan seseorang yang bisa memilah-memilih mana yang dicatat, mana yang tidak. Bisa memilah-milih faidah. Ini faidah, ini mutiara, ini kerikil, bisa bedakan.
Antara yang mutiara bernilai dia bisa ambil, antara kerikil yang tidak perlu dia tulis. Qalu hadza khairuhum, dan ini yang terbaiknya. Ini 3 golongan orang-orang yang duduk di sisi ulama, atau dengan ungkapan lain golongan orang yang duduk hadir di majelis ilmu. Ada hatibul lail, ada jalisul alim, ada apa? Ada rajulun yantaqi. Dan ini yang terbaiknya. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.